Bab 281, Godaan Taraf. Sarah tidak tidur sepanjang malam tadi malam. Taraf menemaninya sepanjang malam. Setelah fajar, dia terus menelepon Julian. Tetapi telepon Julian selalu dimatikan, dan dia tidak dapat menghubunginya tidak peduli bagaimana dia menelepon. Ini sudah jam 10, kenapa kamu belum kembali? Sarah berjalan mengitari ruangan dengan cemas. Sarah, jangan khawatir, saudara Fisher baik-baik saja. Taraf memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan pada Julian, karena dia adalah naga hitam, ahli seni bela diri dari 28 negara. Bahkan 100.000 tentara tidak dapat melakukan apapun padanya, dan beberapa pembunuh tidak dapat melakukan apapun padanya. Tetapi mengapa teleponnya masih dimatikan? Sarah duduk dengan wajah khawatir, meraih tangan Taraf dan berkata, Taraf, ayo kita panggil polisi. Taraf terdiam. Panggil polisi? Apakah menelepon polisi bermanfaat? Meskipun dia tidak tahu siapa yang menangkap mereka dan Julian tadi malam. Namun dari percakapan antara Julian dan Blacksnake, dia secara kasar dapat mengatakan bahwa polisi tidak dapat menangani masalah ini. Dan ketika dia kembali tadi malam, seluruh sungai diblokir oleh tentara. Jelas ini adalah pertarungan antar bos super. Tepat ketika Sarah sangat cemas, Julian kembali. Dia membuka pintu dan masuk, dan menemukan bahwa Taraf masih di sana, dengan senyuman di wajahnya. Hei, apakah kamu masih di sana? Suami. Ketika Sarah melihat Julian kembali dengan selamat, dia segera bergegas ke arahnya, jatuh ke pelukannya, dan menangis. Setelah menangis beberapa saat, dia akhirnya sadar dan berteriak dengan cemas, kamu baik-baik saja. Julian tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi? Tadi malam, aku melihatmu tertembak. Coba kulihat. Kata Sarah, dan pergi melepas celana Julian. Hei, istriku, apa yang kamu lakukan? Taraf masih di sini. Tapi Sarah tidak mendengarkan dan dengan paksa melepas celana Julian, meninggalkan luka di pahanya. Namun, kebugaran fisik Julian sangat kuat. Dalam buku kedokteran yang diperolehnya, kuncinya adalah kemampuan penyembuhan diri tubuh manusia. Secara teoritis, selama kemampuan perbaikannya cukup kuat, cedera apapun bisa diperbaiki secara otomatis. Julian telah berlatih untuk waktu yang lama dan meminum banyak obat selama pelatihan. Kemampuan penyembuhan diri tubuhnya sangat kuat. Dia tidak menggunakan obat, tetapi dalam satu malam, luka di kakinya sudah tertutup. Dan itu tidak lagi mempengaruhi tindakan. Sarah terkejut saat melihat pahanya tergagap dan daging baru tumbuh. Taraf juga melihat luka Julian, dan mulutnya terbuka karena terkejut. Dalam keadaan normal, seseorang yang terluka dalam perampokan perlu dirawat di rumah sakit. Dan Julian tertembak, atau 2 kali, dan lukanya sembuh dalam 1 malam. Suamiku, ini. Julian tersenyum dan berkata, cederanya kecil, tidak masalah. Saya menggunakan obat yang saya persiapkan dengan hati-hati tadi malam, dan itu bukan lagi masalah serius. Sarah merasa lega sekarang. Julian segera mengenakan celananya, menatap Taraf dengan wajah memerah, dan tersenyum canggung. Maaf, aku membuatmu tertawa. Tidak apa-apa, kata Taraf dengan murah hati. Sarah menarik Julian dan bertanya, suamiku, siapa orang yang menangkap kita kemarin? Bagaimana Taraf dibebaskan? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Dia menanyakan beberapa pertanyaan dalam satu tarikan napas. Julian tersenyum dan berkata, ketika Anda kembali kemarin, tidakkah Anda melihat bahwa seluruh kota dipenuhi pasukan? Tentu saja tentaralah yang mengambil tindakan dan saya diselamatkan. Lalu siapa mereka? Sebelum Julian kembali, dia sudah memikirkan kata-katanya. Dia menarik napas dalam-dalam, berpura-pura serius, dan menjelaskan. Mereka adalah pembunuh di luar negeri dan musuh naga hitam. Mereka ingin membalas dendam. Tapi naga hitam sudah mati, dan kamu ada hubungannya dengan naga hitam, jadi mereka menangkapmu. Dan aku dulunya adalah bawahan naga hitam naga, dan aku juga punya dendam terhadap mereka, jadi aku juga mereka tertangkap, tapi tidak apa-apa sekarang, mereka semua terjebak dalam satu gerakan. Itu dia. Setelah Sarah mengetahui keseluruhan ceritanya, dia juga ketakutan untuk beberapa saat. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan datang ke sungai untuk mengganggunya meskipun naga hitam itu sudah mati. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan naga hitam. Aku baru saja menyelamatkannya 10 tahun yang lalu. Sekarang naga hitam sudah mati, kenapa mereka menggangguku? Julian merentangkan tangannya, bagaimana saya tahu ini? Ngomong-ngomong, saya belum makan sejak tadi malam. Saya mati kelaparan. Ayo keluar makan. Sarah menarik Julian. Julian melirik Taraf dan bertanya sambil tersenyum, Taraf, kamu adalah wakil presiden saat ini, dan kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Ini sudah jam 10, kenapa kamu tidak pergi? Taraf tidak mengerti apa maksud Julian. Aku hanya tidak ingin dia mengikuti. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, saya sudah meminta izin. Saya tidak harus pergi ke perusahaan hari ini, dan saya juga belum makan. Ayo kita pergi makan bersama. Taraf,
Terima kasih telah kembali menemaniku tadi malam. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan mentraktirmu makan. Sarah pergi untuk memegang tangan Taraf. Taraf melirik Julian dengan ekspresi bangga. Julian terdiam. Dia juga ingin kencan solo dengan Sarah, tapi tanpa diduga Taraf terlibat. Dia tidak berkata apa-apa, berbalik dan keluar. Mereka bertiga keluar bersama, mencari hotel secara acak, dan meminta kamar pribadi. Di kamar pribadi, Julian duduk di sebelah Sarah. Taraf sedang duduk di hadapan Julian. Mereka bertiga berbicara dan tertawa. Julian benar-benar lapar, jadi dia melahap makanannya. Tapi sepatu hak tinggi Taraf terus menendangnya, mengusap kakinya, dan dia terkekeh padanya. Julian memelototinya dengan tajam. Taraf tidak hanya tidak berhenti, tetapi dia bahkan semakin intensif, diam-diam menggoda Julian. Julian tampak malu dan tidak bisa menyelesaikan makanannya. Julian meletakkan sumpitnya, saya kenyang. Setelah mengatakan itu, dia bersandar di sofa sehingga Taraf tidak bisa menyentuhnya. Sarah tidak mengetahui hal ini, dia masih mengobrol dengan Taraf, memuji Taraf atas kemampuannya dan menjadi wakil presiden lintas era. Sayang, kamu makan pelan-pelan. Di kamar pribadi terlalu pengap. Aku akan keluar untuk mencari udara segar. Julian berdiri dan berjalan keluar. Ketika saya keluar dari hotel, saya berjongkok di depan pintu, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Di kamar pribadi, Taraf tersenyum dan hampir menitikkan air mata. Dia tidak menyangka bahwa naga hitam yang terkenal, yang tetap tenang menghadapi 100.000 tentara, terkadang akan merasa malu. Taraf, kenapa kamu tertawa? Tidak, tidak apa-apa. Taraf menahan senyumnya. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Sarah, Julian menghabiskan begitu banyak uang untuk memasukkanmu ke dalam daftar dan membuatmu terkenal. Ini benar-benar membuang-buang uang. Apa gunanya masuk dalam daftar? Kamu tidak punya keterampilan medis apapun. Anda memasuki yang sebelumnya. Ratusan orang hanya akan ditertawakan. Ketika Taraf bertanya, Sarah teringat akan hal ini. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Ya, dia sangat boros. Dia benar-benar meminjam jutaan di belakangku. Sekarang keluarga Hansel hampir mendapat masalah. Dia meminjam uang dari luar lagi, yang benar-benar menambah bebanku. Taraf berkata dengan wajah serius, Sarah, Julian tidak layak untukmu. Dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan berhubungan dengan beberapa orang yang mencurigakan. Cepat atau lambat dia akan menyakitimu. Dengarkan aku dan ceraikan dia sesegera mungkin selagi kamu masih muda. Saya belum punya anak, saya akan mencari pria kaya untuk dinikahi sesegera mungkin. Taraf mulai punya ide untuk Julian. Jika Sarah tidak menceraikan Julian, dia tidak akan punya peluang sama sekali. Sarah juga berkata dengan wajah serius, Taraf, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku sendiri. Julian memang tidak termotivasi dan menganggur, tapi dia masih sangat baik padaku. Sarah sedikit mengerutkan bibirnya. Saat dia makan, matanya yang gelap berputar. Sarah adalah saudara perempuannya yang baik, dan dia tidak ingin mencuri pria Sarah secara terang-terangan. Dia hanya bisa menemukan cara untuk menceraikan keduanya, agar persaudaraannya tidak rusak. Tetapi jika Sarah tidak bercerai, dia tidak ada hubungannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengerucutkan bibir dan tersenyum. Sebenarnya, menurutku Julian cukup baik. Setidaknya tadi malam, saat menghadapi begitu banyak pembunuh bersenjata, dia tidak takut sama sekali. Sarah, ternyata aku akan jatuh cinta padanya. Apa yang harus aku lakukan? Ah. Sarah sedikit terkejut dan menatap Taraf dengan kaget. Bab 282, Menebus Penyesalan Masa Muda. Melihat ekspresi terkejut Sarah, Taraf mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu hanya bercanda, saya tidak akan menyukainya jika dia tidak termotivasi. Yang saya suka adalah pria yang berdiri tegak. Sarah menghela nafas lega. Dia benar-benar mengira Taraf jatuh cinta pada Julian. Taraf, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Jika kamu mengatakannya di depannya, dia akan berpura-pura lagi dan mulai berbicara omong kosong lagi. Ya, saya mengerti. Taraf mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Makannya selesai dengan cepat. Setelah makan, di luar hotel, Taraf meraih tangan Sarah dan berkata, Sarah, kamu kembali dulu. Aku akan pergi ke perusahaan bersama Julian. Julian bertanya-tanya, siapa bilang dia akan pergi ke perusahaan? Taraf, Wakil Presiden Taraf White, posisi saya berbeda dengan Anda. Anda adalah bos perusahaan, dan saya hanyalah seorang penjual kecil. Saya tidak perlu melapor ke perusahaan setiap hari. Tugas saya adalah menjalankan bisnis di luar. Aku tahu. Taraf membelai rambut panjangnya dan berkata sambil tersenyum, meskipun kamu tidak harus pergi ke perusahaan setiap hari, Departemen Bisnis mengadakan rapat hari ini. Kamu tetap harus pergi, jadi ayo berkumpul bersama. Ini rapat, kenapa aku tidak mendengar pengumumannya? Julian tampak tidak puas. Apa yang sedang dilakukan Taraf?
Melihat Julian tidak ingin pergi, Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan wajah datar. Julian, apa yang kamu lakukan? Kamu harus bekerja keras dalam pekerjaanmu. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Perusahaan memberimu gaji pokok 5.000 per bulan. Kamu harus layak mendapatkan gaji pokok 5.000 ini. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Taraf dengan ekspresi memohon di wajahnya. Taraf, kamu adalah wakil presiden lintas era, dan Julian bekerja di zaman itu. Tolong bantu dia lebih banyak di tempat kerja dan biarkan dia melakukannya beberapa makanan ringan. Aku tahu, kata Taraf sambil tersenyum. Lalu dia memandang Julian sambil tersenyum, ayo pergi. Istriku, aku. Siapa aku ini, kenapa kamu tidak segera pergi? Baiklah. Julian tampak tidak berdaya. Taraf menunjuk tidak jauh dari situ dan berkata, mobil saya ada di sana, ayo pergi. Julian mengangguk tanpa daya. Taraf tersenyum dan menyapa Sarah, Sarah, jika ada yang salah dengan perusahaan, saya tidak akan mengantarmu pergi. Julian bergumam dengan suara rendah, bukankah aku sudah memberitahumu untuk meminta izin sebelum makan? Tapi melihat mata Sarah, dia langsung menutup mulutnya. Sarah berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, aku akan naik taksi saja kembali. Cepat pergi, pekerjaan itu penting. Sampai jumpa. Taraf melambaikan tangan pada Sarah. Julian mengikuti Taraf dan masuk ke mobil Taraf. Taraf dulunya adalah anggota keluarga White dan keluarga besar. Meskipun keluarganya dikeluarkan dari keluarga, ketika dia berada di luar negeri, dia adalah wakil presiden dengan gaji tahunan puluhan juta. Setelah masuk ke dalam mobil, Julian mencium aroma menawan di dalam mobil, yang sama dengan parfum di tubuh Taraf. Tadi malam, dia tidak tidur sepanjang malam. Duduk di kursi penumpang, saya menguap. Dia merasa mengantuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap memenuhi mobil. Taraf hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, siapa yang memintamu merokok di mobilku? Julian berkata dengan santai, nak, menurutku kamu belum memahami hubungan antara atasan dan bawahan. Aku bosmu, harap lebih berhati-hati dalam perkataanmu mulai sekarang. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu sebentar lagi. Pecat. Taraf tampak menghina. Jika Julian benar-benar hanya bosnya, dia pasti akan memperlakukannya dengan hormat. Namun Julian bukan hanya bosnya, ia juga memiliki identitas lain, yaitu pacar cinta pertamanya. Julian, kamu harus memberiku penjelasan sekarang, kan? Dia berbalik dan menatap Julian. Julian merasa bersalah, tetapi berpura-pura acuh tak acuh. Jelaskan, jelaskan apa? Pernahkah Anda melihat bos menjelaskan sesuatu kepada karyawannya? Julian, berhenti mempermainkanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah kamu harus pergi ke perusahaan? Cepatlah. Aku mengantuk. Ayo pergi ke kantor perusahaan dan tidur siang. Taraf bertanya, mengapa Anda mendekati Sarah, menikah dengan keluarga Hansel, dan menggunakan identitas lain untuk membantunya secara diam-diam, membantunya, tetapi tidak memberitahu dia, dan apa yang terjadi di Tianshan Pass? Anda jelas masih hidup dan ya, tapi mengapa seluruh negeri mengheningkan cipta ketika berita kematianmu datang? Kamu tidak tahu, aku sedih untuk waktu yang lama ketika mengetahui kamu meninggal. Kamu jelas masih hidup, kenapa kamu tidak kembali padaku? Tahukah kamu bahwa aku telah menunggumu selama 10 tahun, dan kamu muncul, mengetahui bahwa aku ada, mengetahui bahwa aku mencarimu, kenapa kamu tidak muncul? Taraf menekan pertanyaan itu kata demi kata. Dia menanyakan serangkaian pertanyaan, yang membuat Julian bingung. Ini urusanku, kenapa aku harus memberitahumu? Kamu dan aku baru berkencan 10 tahun yang lalu. Tolong. Itu hanya hubungan cinta di masa sekolah. Itu semua untuk bersenang-senang saat itu. Aku juga memegang tanganmu, aku bahkan belum pernah berciuman. Sekarang, itu tidak dianggap sebagai hubungan sama sekali. Julian berbicara dengan santai. Namun Taraf mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi menawan di wajahnya. Wajahnya hampir menyentuh wajah Julian. Julian bisa merasakan panasnya nafasnya menerpa wajahnya. Ini membuatnya gelisah. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, Julian, apakah kamu mengisyaratkan sesuatu? Saya benar-benar tidak perlu pergi ke perusahaan hari ini. Bagaimana kalau kita mencari kamar di dekat sini dan menebus penyesalan masa muda kita? Julian takut. Dia takut pada Taraf, seorang goblin kecil yang begitu menawan sehingga dia tidak mau membayar nyawanya. Dia sangat cantik, dan dia memiliki keindahan dan pesona yang tidak dimiliki Sarah. Julian buru-buru menjelaskan, bukan itu maksudku. Aku hanya memberitahumu. Lupakan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Kamu sudah tua dan kamu harus memikirkan masa depanmu sendiri. Bagaimana dengan ini? Aku akan memperkenalkanmu pada pejabat, orang kaya, tentara, selama kamu memintanya, aku akan mencarikannya untukmu. Membosankan. Sarah duduk tegak. Menyalakan mobil dan pergi. Julian,
Aku hanya bercanda. Aku tahu kamu sudah menikah sekarang, dan istrimu juga sahabatku. Tidak peduli betapa tergila-gilanya aku tidak akan pernah sebodoh itu untuk bersaing dengan Sarah demi suamiku. Mendengar ini, Julian akhirnya menghela nafas lega. Benar. Taraf bertanya lagi, jika kamu tidak ingin memberitahuku hal lain, aku tidak akan memaksamu untuk memberitahuku. Kalau begitu katakan padaku mengapa kamu ingin menyembunyikannya dari Sarah. Kamu sudah lama menikah, tapi dia tidak tahu identitasmu sama sekali. Apalagi dia tidak tahu bahwa kamulah yang membantunya secara diam-diam. Ini. Julian sedikit ragu. Kemudian dia berkata, dia menyelamatkan saya 10 tahun yang lalu. Untuk menyelamatkan saya, dia dibakar. Tetapi 10 tahun yang lalu, untuk bertahan hidup, saya meninggalkannya dan membuatnya menderita 10 tahun penderitaan dan ketidakadilan. Saya tinggal di hutan belantara selatan. Setelah 10 tahun dinas militer, saya naik selangkah demi selangkah dari seorang prajurit menjadi seorang pelatih. Saya kembali kali ini terutama untuk membalas kebaikannya. Namun dalam posisiku, setiap gerak-gerikku diawasi oleh banyak orang. Aku tidak ingin menimbulkan masalah pada Sarah karena identitasku. Oleh karena itu, sebelum kembali, aku mengajukan pengunduran diri hanya untuk menggunakan identitasku sebagai orang biasa. Lindungi dia selama sisa hidupnya. Saya awalnya berencana untuk memberitahunya setelah saya meninggalkan pekerjaan saya. Namun, serangkaian hal terjadi setelah saya meninggalkan pekerjaan saya. Hal-hal ini di luar kemampuan saya. Sejujurnya, saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri sekarang. Saya tidak ingin Sarah terlibat. Taraf mendengarkan dengan cermat. Mendengar ini, dia merasa iri dan berkata, saya sangat iri pada Sarah. Jika saya dapat mengubah identitas saya lebih suka menjadi Sarah. Bab 283, Identitas Erin. Julian tersenyum tipis. Dia menutup matanya dan mengabaikan Taraf. Dia selalu menilai orang dengan sangat akurat, tetapi dia tidak bisa memahami gadis kecil Taraf ini. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Itu sangat menggoda dia sebelumnya. Lalu dia berkata bahwa dia tidak akan bersaing dengan Sarah untuk mendapatkan suaminya. Untungnya, dia memiliki konsentrasi yang kuat dan sangat setia kepada Sarah serta tidak ingin main-main di luar. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menahan godaan Taraf dan benar-benar masuk ke kamar bersama Taraf. Taraf baik-baik saja. Akan memalukan jika menggodanya. Dia pernah menjadi salah satu dari 5 komandan teratas Gritsia, berdiri di piramida kekuasaan, dan sekarang dia adalah bos di balik layar lintas era dan bos dari Taraf. Beberapa menit kemudian, dia tidak tidur sepanjang malam tadi malam. Dia menutup matanya, dan rasa kantuk segera menghampirinya, dan dia pun tertidur. Taraf pergi ke tempat parkir bawah tanah gedung grup lintas era. Dia memarkir mobil dan melihat Julian sudah tertidur, jadi dia tidak tega mengganggunya. Dia hanya menatap Julian yang sedang tidur di kursi. Julian tidak tampan, dan bahkan bisa dikatakan agak biasa, tetapi semakin Taraf memandangnya, semakin dia merasa menawan. Melihat Julian tidur dengan mata tertutup, dia merasa putus asa. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan tidak bisa menahan untuk tidak mencium wajahnya. Sebelum bibir Julian bersentuhan, Julian tiba-tiba membuka matanya. Mata saling berhadapan. Konfrontasi berlangsung selama beberapa detik. Taraf tiba-tiba merasa bingung, wajahnya langsung memerah, dia segera menjauh, menarik napas dalam-dalam, dan menata rambutnya dengan gugup. Julian memandangnya, apa yang kamu lakukan? Kamu, ada sesuatu di wajahmu, aku ingin membantumu membersihkannya, tidak ada yang lain, jangan terlalu memikirkannya. Dia berkata dengan wajah merah, dan keluar dari mobil setelah mengatakan itu. Membersihkan. Julian menyentuh wajahnya, tidak menemukan apapun, dan keluar dari mobil. Keduanya berjalan menuju lift. Taraf seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan ditangkap oleh seseorang. Dia sangat panik dan menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Julian tidak banyak bicara. Seluruh perjalanan hening. Taraf pergi ke lantai kantornya. Julian langsung menuju lantai atas, pergi ke kantor ketua, jatuh di sofa dan tertidur. Setelah Taraf pergi ke kantor, dia tidak berniat bekerja. Dia telah memikirkan tentang Julian. Hei, Taraf, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan? Dia menutupi kepalanya dengan tangannya, tampak frustrasi dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah menikah sekarang. Istrinya adalah sahabatmu. Dia adalah Sarah. Kamu tidak bisa memikirkannya. Dia terus menghibur dirinya sendiri. Taraf, kamu telah menunggunya selama 10 tahun, jadi bagaimana jika kamu menikah? Kebahagiaan perlu diperjuangkan sendiri. Tidak, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu, dan apa yang bukan milikmu tidak ada gunanya sekeras apapun kamu berusaha memperjuangkannya. Jika kamu tidak memperjuangkannya, bagaimana kamu tahu kalau itu milikmu? Taraf sangat bingung dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Pada akhirnya dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Julian makan,
dia tidur dengan nyenyak. Ketika saya bangun, waktu sudah lewat jam 7 malam. Dia berguling dan bangkit, meraba sakunya, tapi saku itu kosong. Mencari rokok. Sebuah suara datang. Ketika Julian mendengar suara itu, dia menoleh dan melihat seorang wanita duduk di kursi kantor tidak jauh dari situ. Dia mengenakan gaun merah dengan rambut merah bergelombang. Itu adalah gaun berleher V berpotongan rendah dengan garis leher agak rendah. Taraf, kenapa kamu ada di sini? Julian berdiri, berjalan mendekat, mengambil rokok di tangannya, mengeluarkan satu dan menyalakannya, meliriknya, dan berkata dengan tenang, ini adalah kantor ketua, area kantor ketua. Apakah Anda sedikit berani? Apakah kamu ingin duduk di posisi ketua? Taraf mengerutkan bibirnya dan tersenyum, mantan pacar saya adalah bos lintas era. Apakah saya melakukannya atau tidak, itu terserah Anda. Julian melihat waktu, sudah jam 7 malam. Setelah pulang kerja, kenapa kamu tidak kembali? Menunggumu, aku menelepon Sarah dan memberitahunya bahwa kita ada pertemuan hari ini dan kamu akan pulang sangat larut. Sekarang masih pagi, pergi ke rumahku, aku tinggal sendirian di rumahku. Taraf mengodanya, dan dia bahkan berkata sambil menyilangkan kakinya, gaunnya turun ke bawah, memperlihatkan kakinya yang panjang, ramping, dan putih. Tidak tertarik. Julian berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, ingatlah untuk mengunci pintu saat kamu pergi. Taraf duduk di kursi kantor, memandang Julian yang hendak pergi, dan tersenyum, ini tidak bisa merayunya. Itu naga hitam, tekadnya sungguh luar biasa. Saudara Fisher. Begitu Julian keluar dari kantor, dia melihat Celia. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, siapa yang mengizinkan Anda mengizinkan Taraf masuk? Dia hanya wakil presiden dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kantor ketua. Jika sebuah perusahaan ingin berkembang, harus ada peraturan dan ketentuannya. Seperti itu sebuah kebenaran sederhana. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyerahkannya kepada Anda? Celia tidak menyangka Julian akan memarahinya. Dia menjelaskan, Fisher, saudara Fisher, dia bilang dia adalah mantan pacarmu, dan aku tidak berani menghentikannya. Ingat, jangan biarkan dia melampaui wewenangnya. Julian berbalik dan pergi. Taraf bertindak terlalu jauh. Ya, aku mengerti, teriak Celia. Dan Julian sudah melangkah jauh. Taraf keluar saat ini. Celia meliriknya. Sebelum dia dapat berbicara, Taraf angkat bicara dan berkata, tak perlu dikatakan lagi, saya tahu apa yang pantas dan saya tidak akan melakukannya lain kali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Celia tampak tidak bersalah. Dia adalah ketua nominal Dewan Direksi Lintas Era, dan Taraf hanyalah wakil presiden. Bagaimana hubungannya berubah? Dia menyentuh hidungnya dengan polos. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan saudara Fisher. Celia bergumam pada dirinya sendiri. Taraf adalah mantan pacar Julian, dan Celia tidak mempertanyakannya. Jika tidak, Julian tidak akan langsung membiarkannya menjadi wakil presiden. Dia tidak mengerti, apa hubungan antara Taraf dan Julian sekarang. Setelah Julian meninggalkan Inter Era, dia juga tidak pulang. Saya pergi ke rumah sakit militer untuk menemui Kevin. Kevin pulih dengan cepat dan sekarang hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Ketika dia memasuki bangsal, Erin menopangnya dan berjalan perlahan. Dia meletakkan tangannya di bahu Erin, dan Erin memegang pinggangnya, terlihat sangat intim. Julian datang, melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menahan senyum. Kevin, selamat. Kevin mendongak dan melihat Julian masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, selamat apa? Saya belum keluar dari rumah sakit. Selamat telah menemukan pacar. Kamu tidak lagi lajang. Wajah lama Kevin memerah. Tapi dia sangat gelap sehingga meskipun dia tersipu, itu tidak akan terlihat. Erin mengatupkan bibirnya dan tersenyum, pacar macam apa? Saudara Fisher, kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya melihatnya sendirian dan tidak ada yang menjaganya, jadi saya datang untuk menjaganya. Julian duduk, mengambil sebuah apel di atas meja, menyekanya ke pakaiannya beberapa kali, membuka mulutnya dan menggigitnya. Nak, biar ku beritahu padamu, Kevin adalah orang yang sangat baik. Dia jujur, dan setia. Dia berusia lebih dari 30 tahun. Dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya dan dia tidak tahu cara membujuk gadis. Kamu seharusnya begitu lebih toleran saat berkencan dengannya. Erin membantu Kevin duduk. Kevin tampak malu dan berkata, Saudara Fisher, berhentilah mengolok-olok saya. Ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Benar. Julian, yang sedang mengunyah apel, memandang Erin dan bertanya, siapa Anda, Tuan Louis? Julian sudah lama mencurigai identitas Erin. Tapi dia tidak pernah bertanya. Erin sedikit terkejut.
Julian memandangnya dan berkata, ada 5 komandan besar di Daxia, naga hitam dari hutan belantara selatan, kepala perbatasan utara, King Kotake dari wilayah barat, Raja Barbar dari wilayah timur, dan Raja Kaisar Kyoto. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan Panglima Wilayah Utara. Kevin juga melihat ke arah Erin. Erin meluruskan rambut panjangnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Fisher, bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki hubungan dengan Panglima Wilayah Utara? Julian menggerogoti apel tersebut dan berkata, King Kotake meminta dokumen dari atas agar Kevin menjadi instruktur, dan kamu tahu itu adalah dokumen dari militer, serta keahlianmu. Meskipun aku belum pernah melihatmu mengambil tindakan, tapi terakhir kali saya pergi ke pabrik Baiyun, Anda mengatakan bahwa Anda sangat kuat dan membuat beberapa gerakan. Erin tampak terkejut, itu saja. Julian mengangguk, saya pernah berkompetisi dengan Vincent Louis sebelumnya dan mengetahui rutinitas seni bela dirinya. Ditambah lagi nama keluarga Anda adalah Louis. Jika tidak, Anda pikir saya akan membiarkan orang yang tidak diketahui asal-usulnya mengikuti Kevin dan memberitahu Anda banyak hal. Bab 284, Julian direncanakan. Erin tidak menyangka Julian begitu kuat dan sudah mengetahui identitasnya. Katakan, Julian memandangnya. Meski dia sudah menebak identitas Erin. Tapi dia tidak tahu tujuan Erin mendekati Kevin, atau apa tujuan mendekatinya. Awalnya, dia ingin mengamati secara rahasia untuk sementara waktu. Tapi sekarang sepertinya gadis ini tidak memiliki niat buruk terhadap Kevin, dan dia sepertinya tergoda, jadi dia menjelaskannya. Vincent Louis adalah ayahku. Erin tidak menyembunyikan apapun, dan tersenyum nakal, sebenarnya, saya lari diam-diam. Saya terlalu bosan di Xinjiang Utara, jadi saya datang ke Jiangzhou. Kevin tertegun beberapa saat. Gadis ini sebenarnya adalah putri dari pria tampan kelima. Bagus. Julian memandang Kevin dengan senyum cerah di wajahnya. Kevin, kamu harus berpegang erat-erat. Putri pelatih, saya tidak tahu berapa banyak keluarga kaya dan bangsawan yang ingin menikahinya. Kevin tersenyum canggung. Oke, aku tidak akan mengganggumu lagi, aku akan kembali dulu. Julian berdiri dan hendak pergi. Saudara Fisher, Kevin tiba-tiba berbicara, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Julian menatapnya dan segera mengerti. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan membuangnya. Setelah memikirkannya, dia merasa satu batang rokok saja tidak cukup. Dia tahu kebiasaan Kevin merokok 2 bungkus sehari. Dia melemparkan semua rokok di tangannya dan melemparkan korek api ke arahnya. Erin mengambilnya dan berkata dengan wajah datar, jangan merokok. Saudara Fisher, jagalah gadis ini. Dia bahkan tidak diperbolehkan merokok. Dia membuatku mati lemas. Tolong carikan pengasuh untukku. Kevin tampak tertekan. Dalam beberapa hari terakhir, dia mati lemas dan sangat menantikan Julian datang agar dia bisa merokok. Julian tersenyum dan berkata, Nak, jangan terlalu khawatir. Adalah normal bagi pria untuk merokok dan minum. Satu-satunya hobi Kevin adalah merokok. Lihat, dia sama sekali tidak terlibat dalam pornografi, perjudian, atau narkoba, dan sekarang dia tidak terlibat dalam hal itu. Bahkan tidak merokok. Jujur saja, apa gunanya dia hidup? Saudara Fisher, bukannya aku tidak mengizinkannya, tapi dia terluka. Julian tampak tak berdaya, mengangkat bahu, berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Nak, aku akan merokok satu saja. Kevin memandang Erin dengan penuh semangat. Apa, kamu memanggilku apa? Erin tiba-tiba menjadi gelap. Nona Louis, Erin cantik. Erin melihat bahwa dia memang menyedihkan dan dia memang kecanduan rokok, jadi dia memberinya satu. Sekaligus, sebuah villa di tengah sungai. Ada 2 orang yang duduk di sofa di ruang tamu. Ada seorang pria berusia 50-an, mengenakan pakaian kasual dan berjanggut. Dia adalah Jimmy, Presiden Asosiasi Medis Nasional Gaoli Guo. Di seberang Jimmy duduk seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu berkerut, pupil matanya cekung, dan matanya keruh. Dia tampak seperti lelaki tua dengan energi lemah dan hendak masuk ke peti mati. Dia adalah Mike, pendiri Taisang Medical Center. Tuan Aula Merah, naga hitam telah didetoksifikasi, dan dia melarikan diri tadi malam dan selamat. Anda harus menemukan cara untuk mencegah dia pergi ke konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, karena ini akan merusak rencana kita. Mata keruh Mike bersinar terang, dan dia melirik Jimmy. Saudara Han, keterampilan medis Julian tidak ada bandingannya di dunia. Bukankah Anda ingin bersaing dengannya? Konferensi medis ini adalah kesempatan bagus. Mengalahkan Morgan tidak dianggap sebagai dokter ajaib yang sesungguhnya. Hanya mengalahkan Julian yang bisa dianggap sebagai dokter ajaib. Itu benar, tapi situasi keseluruhan lebih penting. Jimmy sangat ingin bersaing dengan Julian. Namun taruhannya kali ini terlalu tinggi, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Mike sedikit menyerah dan berkata, jangan khawatir, pengaturan sudah dibuat. Julian tidak akan pernah menghadiri konferensi keterampilan medis. Dengan kata-kata Mike, Jimmy merasa lega.
Setelah Julian meninggalkan rumah sakit, dia kembali ke keluarga Hansel. Begitu dia memasuki pintu, dia mendengar Leona memarahi Sarah. Sarah memiliki kepribadian yang lemah, dan dia selalu diam saat menghadapi kritik dari keluarganya. Sarah, bukan itu yang ibu katakan kepadamu. Situasi di keluarga Hansel sangat serius sekarang. Julian telah meminjam jutaan lebih banyak dari luar negeri. Bagaimana dia bisa membayar kembali uangnya? Uang yang dia pinjam tidak dihitung dalam keluarga kami. Ketika hutang dituntut, dia belum datang ke rumah Anda, jadi segera ceraikan dia. Anda masih muda dan cantik, dan Anda masih bisa menemukan pria kaya. Jika Anda menikah dengan pria kaya, keluarga Hansel akan bisa untuk membalikkan badan. Sarah sangat tertekan. Ibu meremehkan Julian selama lebih dari 1 atau 2 hari. Bu, Julian sudah bekerja sangat keras, bisakah ibu memberinya waktu? Pekerjaan tidak ada gunanya. Leona menaikkan tingkat desibel dan memarahi, apa gunanya gaji beberapa ribu sebulan? Bisakah itu mendukungmu? Tidak cukup untuk membelikanmu satu set kosmetik. Julian membuka pintu dan memasuki ruangan, tepat pada waktunya untuk mendengar ini. Dia menyentuh hidungnya dan berjalan mendekat dengan senyum cerah di wajahnya. Ayah, ibu, Sarah. Leona berkata dengan wajah datar, jangan panggil aku ibu, aku tidak punya menantu sepertimu. Julian, ibuku seperti ini, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sarah tampak menyesal. Julian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sarah khawatir Leona akan mengkritik Julian lagi, jadi dia menariknya kembali ke kamar. Aku sangat marah. Leona berteriak dengan marah, kamu tidak punya hati nurani, aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun dengan sia-sia. Di dalam ruangan, Sarah juga memasang wajah datar. Julian, jika ada urusan di masa depan, kamu harus mendiskusikannya denganku dan berhenti membuat keputusan sewenang-wenang, oke? Ya. Julian bersumpah untuk mengatakan, sayang, saya pasti akan membicarakannya dengan Anda jika terjadi sesuatu di masa depan. Saya berlari sepanjang hari-hari ini dan kelelahan. Punggung saya sakit, istri saya, datang dan remas bahu saya. Sarah juga tahu bahwa menjadi seorang salesman sungguh melelahkan, apalagi menjadi seorang salesman di sebuah perusahaan besar. Dia berjalan mendekat dan mulai meremas bahu Julian. Ya, ini sangat nyaman. Julian tampak puas. Julian tidak keluar malam ini dan tinggal di rumah. Hari berikutnya. Sarah, ayo kita pergi ke jalan medis. Hari ini adalah hari terakhir konsultasi medis. Tidak, Sarah mendengus dingin, tahukah kamu apa yang dikatakan orang-orang di luar tentang aku sekarang? Mereka bilang aku tidak tahu malu, bahwa aku bodoh, idiot, dan aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri dengan menghabiskan uang. Tetaplah di rumah dan hindari mendengar rumor di luar. Baiklah, kalau begitu aku akan keluar jalan-jalan. Julian baik-baik saja di rumah. Dia keluar. Dia juga tidak mengemudi. Karena Medical Street sekarang sangat sibuk, dan tempat parkir di dekatnya penuh, jadi Anda tidak bisa parkir meski dengan mobil, jadi lebih baik naik taksi. Ketika saya sampai di jalan di luar rumah saya kebetulan melihat sebuah taksi diparkir di pinggir jalan, saya berjalan, membuka pintu dan masuk. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya bertopi dan penampilannya tidak jelas. Sopir itu bertanya, adik, mau kemana? Julian berkata, pergi ke Medical Street. Ya. Sopir segera menyalakan mobilnya. Saat ini, Julian merasakan ada yang tidak beres. Meski sangat ringan dan sulit dideteksi oleh orang awam, namun dokternya sangat sensitif terhadap bau obat. Dia menahan napas. Tapi ini masih terlambat. Dia merasa pusing dan langsung pingsan. Sopir itu melepas topinya, menatap Julian yang pingsan, dan tersenyum tipis. Naga hitam, meskipun keterampilan medismu tak tertandingi di dunia, ini adalah asap yang disiapkan dengan cermat oleh dewa pengobatan. Bahkan jika seekor gajah menarik napas sedikit, ia akan tertidur selama beberapa hari dan malam. Sopir itu mengemudi dengan cepat dan membawa pergi Julian yang tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian kami sampai di sebuah villa. Beberapa orang datang, mengeluarkan Julian yang tidak sadarkan diri dari mobil, dan membawanya ke villa. Ada banyak orang di villa. Jimmy dan Mike keduanya ada di sana. Melihat Julian yang digendong dan pingsan, Jimmy tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Coliseum, obatmu benar-benar manjur. Tubuh Julian sangat baik, tetapi dia pingsan begitu masuk ke dalam mobil. Itu adalah. Mike memiliki keyakinan di wajahnya. Asap yang dia kembangkan sungguh menakjubkan. Saya membunuhnya. Jimmy mengeluarkan pistol. Apa yang kamu lakukan? Mike berkata dengan dingin, apakah kamu ingin menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri? Ini adalah tengah sungai, bukan gerbang perbatasan hutan belantara selatan. Jika dia mati di puncak sungai dan ditemukan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jimmy tidak mau menerima pistol itu dan menyimpannya. Jika kita tidak ingin membunuhnya, mengapa kita bersusah payah untuk menangkapnya? Mike melirik Julian yang terbaring di tanah,
dengan senyum licik di wajah lamanya, terserah, bos, untuk membunuhnya. Tujuan kami bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mencegah dia dari praktik kedokteran Jenderal Perakitan. Jimmy memandang Mike dan bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Master Pavilion Merah? Anak ini sedang koma sekarang, tapi dia memiliki fisik yang sangat bagus, dan dia telah berlatih terus-menerus selama 10 tahun. Kemampuan perbaikan diri tubuhnya sangat kuat. Segera tubuh akan menyesuaikan diri dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Yang lain sudah merokok, tidak ada penawarnya, dia akan koma setidaknya selama 3 hari, dan hanya butuh 2 jam baginya untuk bangun, tapi itu tidak masalah. Mike menjentikan jarinya. Tak lama kemudian, seorang pria berseragam dokter datang. Pria itu mengeluarkan jarum suntik. Ada beberapa cairan berwarna di dalamnya. Dokter menyuntikkannya langsung ke tubuh Julian. Jimmy mengacungkan jempol, Master Pavilion Merah masih sangat baik. Dengan cara ini, Julian dapat tidur selama beberapa hari. Ketika dia bangun, konferensi pengobatan tradisional Tiongkok telah selesai. Itu salah. Mike berhenti sebentar dan berkata, dia memiliki 1000 pasukan naga hitam di sekelilingnya dan telah memulihkan banyak orang kuat. Jika bawahannya menyadari bahwa dia hilang, dengan kemampuan mereka akan dapat menemukan Julian dengan sangat baik. Apa yang saya suntikan padanya bukanlah obat yang memabukkan, tapi afrodisiak. Satu-satunya yang bisa menjebaknya sekarang adalah polisi. Karena itu, dia memerintahkan, bawa dia ke hotel dan atur pahlawan wanita pada saat yang sama. Ya. Beberapa pria segera membawa Julian pergi. Bab 285, Frame Up. Setelah Julian dibawa pergi, Jimmy bertanya, Tuan Aula Merah, tolong jelaskan kepada saya, apa rencana Anda secara keseluruhan? Jimmy bukan dari Jiangzhou, tapi dari tempat lain, dan dari negara asing. Pasukannya semuanya ada di luar negeri. Dia datang ke Jiangzhou kali ini sebagai tamu. Dia tidak berpartisipasi dalam rencana ini. Semuanya direncanakan oleh Mike. Dia tidak tahu apa-apa tentang rencana Mike. Mike mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum. Julian akan segera bangun setelah meminum obat yang saya kembangkan, tetapi setelah dia bangun, keinginannya akan sangat kuat. Tidak peduli seberapa bagus konsentrasinya, dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dan saya telah mengendalikan seorang wanita di terlebih dahulu. Begitu mereka menjalin hubungan dan hal ini terungkap, Julian akan ditahan karena pemerkosaan. Bahkan jika dia bisa keluar pada akhirnya, rencana kami akan berhasil. Mendengar ini, Jimmy hanya bisa mengerutkan kening. Rencananya bagus, tapi belum sempurna. Jika dia melakukannya, dia akan membunuh Julian 100 kali. Terakhir kali di jalur Tianshan, dia telah mempersiapkan sepenuhnya dan mengerahkan segalanya, tetapi dia masih gagal membunuh Julian. Kali ini adalah kesempatan terbaik, tetapi Mike menolak membiarkan dia membunuhnya. Tuan Aula Merah, ini tidak masalah. Siapa wanita ini? Jika dia memihak Julian dan berbicara mewakili Julian setelahnya, polisi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Mike tersenyum dan berkata, jangan khawatir, keluarga gadis ini sangat tradisional dan konservatif, dan dia juga memiliki latar belakang tertentu. Jika dia mengetahui bahwa putrinya telah diperkosa, dia pasti akan marah dan mengirim Julian ke penjara. Ini akan cukup untuk dimakan Julian. Mendengar ini, Jimmy menghela nafas lega. Julian pingsan, disuntik dengan banyak obat, dan kemudian dibawa ke hotel. Tidak lama kemudian, seorang wanita diutus. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun putih, dengan rambut hitam panjang, fitur wajah halus, kulit putih, dan ketampanan saat ini. Julian terbangun setelah tidak sadarkan diri selama 1 atau 2 jam. Dia melihat wanita itu terbaring di samping tempat tidur. Wanita itu berbaring di sana dengan tenang. Dia tidur dengan damai, dengan ekspresi damai dan damai di wajah cantiknya. Dia mengenakan rok. Karena dia tertidur, roknya turun hingga ke atas pahanya, memperlihatkan kaki putih ramping dan dadanya yang penuh. Dia juga mendapatkan kembali kewarasannya. Tubuh wanita itu meringkuk dan dia menangis terus-menerus. Julian telah sadar kembali. Ketika dia melihat segala sesuatu di ruangan itu, dia tahu apa yang telah terjadi. Dia mengerutkan kening dan tampak serius. Sebuah tamparan di keningnya. Julian, kenapa kamu begitu ceroboh? Namun, saat ini, pintu kamar hotel didobrak dan sekelompok petugas polisi menyerbu masuk. Pegang kepalamu dengan kedua tangan dan jangan bergerak. Menghadapi teriakan dingin polisi dan moncong senjata yang dingin, Julian dengan sadar memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan tetap tidak bergerak. Beberapa polisi wanita bergegas menghampiri, melepas pakaiannya, dan memblokir tubuh wanita yang meringkuk di tempat tidur. Melanie. Seorang pria parubaya bergegas masuk. Melihat wanita itu, dia memiliki kemarahan di wajahnya, dan dia bergegas menuju Julian yang memegang kepalanya di tangannya, dan mengutuk dengan marah, kamu bajingan, kamu binatang buas. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul. Terjadi serangkaian pukulan dan tendangan. Julian juga tidak menolak.
Dia sedang berpikir saat ini. Memikirkan siapa yang menjebaknya dan apa yang ingin dia lakukan. Pihak lain bisa saja mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, tetapi alih-alih membunuhnya, pihak lain menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengatur segalanya. Saat polisi menyerbu masuk, banyak wartawan juga menyerbu masuk dan mengambil gambar ruangan tersebut. Jangan tembak, jangan tembak. Beberapa petugas polisi segera berhenti. Setelah pria parubaya itu memukuli Julian, dia segera memerintahkan, cepat, hentikan para reporter dengan cepat, jangan biarkan mereka melaporkan secara sembarangan, jika tidak, nyawa putriku akan berakhir. Nama pria parubaya itu adalah Donald. Donald adalah seorang ahli kaligrafi terkenal dan memiliki reputasi tertentu secara internasional. Dan dia juga menjadi tamu undangan pada konferensi pengobatan tradisional Tiongkok ini. Dia datang ke Jiangzhou bersama putrinya Melanie Watson. Tapi tadi malam putrinya tidak pulang semalaman, jadi dia menelepon polisi. Dia tidak tahu mengapa media mengikutinya. Adegan ini disiarkan langsung oleh media. Teman-teman penonton, tadi malam ahli kaligrafi terkenal Donald menelepon polisi dan putrinya hilang. Hari ini media menerima petunjuk dan bergegas ke hotel, hanya untuk melihat pemandangan ini. Putri dari ahli kaligrafi Donald diperkosa, dan tersangkanya adalah pria itu. Berhenti menembak, berhenti menembak. Donald terus berbicara dan berhenti. Pada saat yang sama, dia memberitahu polisi, cepat, keluar dari sini. Para jurnalis diusir. Menghadapi banyak perampokan, Julian menarik napas dalam-dalam, memandang Donald yang marah, dan berkata dengan tenang, saya dijebak, apakah Anda percaya? Dasar bajingan. Begitu Julian mengatakan ini, Donald menjadi marah lagi. Dia bergegas dan meninju Julian. Tapi pukulan ini tidak membahayakan Julian. Donald memarahi, bis, putriku baru berusia 19 tahun. Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Aku akan menuntutmu dan aku ingin kamu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Julian tidak berdaya. Sampai sekarang, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia dibawa pergi oleh polisi. Kantor polisi, ruang interogasi. Nama, jenis kelamin, umur. Menghadapi polisi wanita dengan ekspresi sedih, Julian berkata dengan tenang, Julian, 28 tahun. Jenis kelamin. Petugas, apakah Anda perlu bertanya? Tidak bisakah Anda melihatnya? Plak. Polisi wanita itu menepuk meja dan berkata dengan marah, jujur saja, jawablah apapun yang saya minta. Julian berkata tanpa daya, laki-laki. Bagaimana kamu menculik Melanie Watson? Bagaimana kamu menghindari pengawasan dan membawanya ke hotel? Petugas, saya dianiaya. Anda harus mencari tahu. Dituduh secara tidak adil. Sekalipun Anda dituduh secara salah setelah ditangkap, buktinya akan cukup bagi Anda untuk menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Julian tahu bahwa ini sangat merugikan dirinya. Saya tidak akan mengatakan apapun sampai pengacara saya datang. Setelah Julian selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai beristirahat dengan mata tertutup. Saat ini, Sarah sudah mengetahui hal ini. Orang lain memberitahunya. Dia tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi dia pergi menonton video online dan melihat adegan yang ditangkap oleh reporter. Ketika Julian dirampok dan diarahkan ke kamar hotel, dan ada seorang wanita di tempat tidur, dia pingsan karena marah. Untungnya, dia ada di rumah dan dibangunkan oleh Leona. Bersambung.